Clara adalah seorang wanita berusia 25 tahun yang hidup sederhana di sebuah kota besar. Setiap hari, ia bekerja sebagai perawat di rumah seorang wanita kaya bernama Nyonya Anggia, yang tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan elit. Clara tidak pernah mengeluh dengan pekerjaannya, meskipun tugasnya sangat berat. Ia merasa puas dapat merawat Nyonya Anggia yang sudah lanjut usia dan sakit parah, meskipun gaji yang diterima tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkannya. Nyonya Anggia sangat menghargai Clara, yang selalu memberikan perhatian dan cinta tanpa mengharap balasan. Nyonya Anggia punya satu anak laki-laki, Rendra, yang kini sudah berusia 25 tahun, seumuran dengan Clara. Rendra adalah direktur utama di perusahaan besar milik ibunya, dan dikenal sangat cerdas dan ambisius. Namun, di balik kesuksesannya, ia memiliki sifat yang dingin dan egois. Ia tidak pernah terlalu peduli dengan orang lain, apalagi dengan Clara, yang menurutnya hanyalah seorang wanita miskin yang bekerja sebagai perawat di rumahnya. Clara selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan Rendra, meski Rendra sering merendahkannya. Ia tahu, Rendra tidak pernah menganggapnya lebih dari seorang pembantu rumah tangga, dan terkadang ia merasakan pandangan sinis dari lelaki itu. Namun, ia tidak peduli. Yang terpenting baginya adalah merawat Nyonya Anggia dengan sebaik-baiknya suatu hari, ketika Clara sedang memberi makan Nyonya Anggia di kamar tidur, wanita tua itu tiba-tiba memanggilnya dengan suara yang sangat lemah. "Clara, aku ingin berbicara denganmu," katanya Clara menghampiri ranjang Nyonya Anggia dan duduk di sampingnya. "Ada apa, Bu?" tanya Clara dengan lembut. Nyonya Anggia menatap Clara dengan mata yang penuh harapan. "Aku ingin kamu menikah dengan anakku." Rendra Clara terkejut mendengar permintaan itu. "Tapi, Bu, Rendra pasti tidak mau. Kami sangat berbeda. Saya hanya seorang perawat dan Nyonya." Anggia memotong dengan suara yang bergetar. "Clara, aku tahu kamu baik hati, penuh kasih sayang, dan setia. Aku tidak akan lama lagi di dunia ini, dan aku ingin melihat anakku bahagia. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan aku khawatir dia akan sendirian setelah aku pergi. Aku ingin kamu menikah dengannya, jaga dia, dan beri dia kebahagiaan." Clara terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu betul bagaimana sifat Rendra yang tidak akan pernah menganggapnya layak. Namun, ia juga tidak bisa menolak permintaan terakhir Nyonya Anggia yang begitu tulus. Beberapa hari setelah percakapan itu, Nyonya Anggia, yang semakin lemah, mengundang Rendra untuk datang ke rumahnya. Rendra yang sibuk dengan pekerjaan dan urusan bisnisnya datang dengan enggan. Begitu sampai di rumah, Nyonya Anggia segera berbicara dengan anaknya dengan suara yang lemah namun penuh tekad. "Rendra, aku ingin kamu menikahi Clara," kata Nyonya Anggia tanpa basa-basi. Rendra yang terkejut mendengar permintaan ibunya, hanya terdiam beberapa detik. "Ibu, kamu tahu kan? Clara hanya seorang perawat. Apa yang kamu pikirkan? Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Mengapa aku harus menikahinya?" Nyonya Anggia menatapnya tajam, meskipun tubuhnya tampak rapuh. "Aku tahu apa yang aku katakan. Rendra, aku ingin melihat kamu bahagia. Clara adalah wanita yang baik, yang bisa menjaga kamu saat aku sudah tidak ada. Dan jika kamu menolaknya, semua harta dan kekayaan ini akan aku alihkan kepadanya." Rendra terkejut mendengar ancaman ibunya. Harta keluarga yang selama ini ia andalkan untuk kelangsungan hidup dan karirnya, akan hilang begitu saja jika ia tidak menuruti permintaan ibunya. Rendra merasa marah dan frustasi. "Ibu, jangan main-main. Clara tidak pantas untukku. Apa yang bisa dia bantu? Hanya seorang wanita miskin dan bodoh." Nyonya Anggia tetap tenang, meskipun sakit. "Aku tidak bermain-main. Rendra, ini permintaanku. Aku ingin kamu menikahi Clara, atau semuanya akan aku serahkan padanya." Dengan berat hati, Rendra menyetujui permintaan ibunya, meskipun ia merasa sangat terpaksa. "Baiklah, aku akan melakukannya, tapi hanya karena kamu memintanya." Namun, meskipun pernikahan itu terpaksa dilakukan, Rendra tidak bisa menyembunyikan rasa bencinya terhadap Clara. Ia merasa dipermalukan, dan menganggap bahwa wanita yang dulunya hanyalah seorang perawat yang mengurus ibunya itu, kini harus menjadi istrinya hanya demi mendapatkan kekayaan. Setelah pernikahan berlangsung, Rendra terus memperlakukan Clara dengan kasar,
merendahkannya setiap saat, bahkan tidak jarang memaki-maki di hadapan orang lain. Clara, yang awalnya hanya ingin memenuhi permintaan nyonya Anggia, merasa sangat menderita dan terperangkap dalam pernikahan yang penuh ketegangan. Namun, ia tidak bisa berbuat banyak. Ia tahu, tak ada jalan keluar lain. Sekarang semuanya sudah terlanjur terjadi. Setelah pernikahan yang dilakukan dengan sangat terpaksa, hidup Clara di rumah mewah itu menjadi penuh dengan rasa kesepian dan penderitaan. Rendra, yang seharusnya menjadi suami dan pelindungnya, malah terus-menerus merendahkannya. Setiap kali ada kesempatan, ia akan mengingatkan Clara tentang statusnya yang rendah, tentang betapa dia hanya seorang perawat miskin, yang tidak tahu apa-apa tentang dunia kerja dan bisnis. Pada suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang makan mewah rumah tersebut, Rendra dengan sengaja mengolok-olok Clara di depan rekan bisnisnya yang sedang berkunjung. "Clara, coba ceritakan pada mereka apa yang kamu ketahui tentang saham atau pasar modal," katanya dengan nada mengejek. Matanya menatap Clara dengan penuh penghinaan. Clara merasa perutnya terbalik. Tidak hanya merasa canggung di depan orang-orang itu, ia juga merasa sakit hati. Ia mengalihkan pandangannya, berusaha untuk tetap tenang meskipun air matanya sudah hampir menetes. "Maafkan saya tidak tahu tentang hal itu," jawabnya dengan suara pelan, berusaha menghindari pertengkaran. Rendra tertawa sinis. "Tentu saja kamu tidak tahu," ejeknya. "Kamu hanya tahu bagaimana merawat orang sakit, bukan mengurus bisnis besar seperti ini. Itu sebabnya aku harus menikahimu, bukan karena aku ingin, tapi karena ibu memintanya. Dan lihat sekarang, aku terperangkap dengan wanita yang tidak tahu apa-apa." Rekan bisnis Rendra yang mendengarnya hanya tersenyum canggung, seolah sudah terbiasa dengan sikap Rendra yang angkuh. Namun, Clara merasa sangat terhina. Ada perasaan sakit yang mendalam yang tidak bisa ia ungkapkan. Setiap hari ia merasakan semakin besar jurang yang memisahkan dirinya dengan suaminya. Seiring berjalannya waktu, pernikahan Clara dan Rendra semakin menunjukkan ketegangan yang tak bisa lagi disembunyikan. Rendra, yang dulu hanya merendahkan Clara dengan kata-kata, kini mulai menunjukkan perilaku yang lebih buruk. Ia sering datang larut malam, dan tidak jarang Clara mendapati Rendra sedang berbicara di telepon dengan wanita lain. Clara mulai merasa ada yang tidak beres, namun ia tidak memiliki kekuatan untuk bertanya. Suatu malam, Clara memergoki Rendra saat dia sedang keluar dari kamar mandi dengan wajah cemas, berbicara mesra dengan seorang wanita di telepon. Clara hanya berdiri diam di pintu, mendengar kata-kata Rendra yang jelas terdengar menyatakan kecintaannya pada wanita itu. "Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, Rendra." Suara Clara bergetar saat ia akhirnya memutuskan untuk berbicara. "Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu menikahiku jika kamu sudah punya wanita lain?" Rendra menatap Clara dengan tatapan tajam. "Kamu tidak mengerti, Clara. Semua ini hanya formalitas. Aku tidak pernah menginginkanmu. Kamu hanya alat untuk mewarisi harta ibuku, yang sekarang sudah pergi. Aku tidak perlu penjelasan darimu tentang perasaan atau cinta. Jangan pernah berpikir bahwa aku menikahimu karena aku mencintaimu." Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hati Clara. Air matanya mulai mengalir. Namun ia berusaha untuk tetap tegar. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak pernah mengatakan yang sebenarnya sejak awal? Mengapa kamu harus memaksaku hidup dalam kebohongan ini?" Clara hampir berteriak. Rendra tidak merasa bersalah. Justru ia merasa semakin tertekan oleh keberadaan Clara yang selalu ada di sekitar mereka. "Karena kamu tidak lebih dari seorang beban. Clara, aku sudah cukup muak dengan semuanya," jawabnya dengan kasar. Hari-hari setelah itu, perlakuan Rendra terhadap Clara semakin buruk. Ia sering memaki Clara dengan kata-kata kasar dan menuntut agar Clara tetap diam dan tidak mencampuri urusannya. Clara merasa terkurung dalam rumah itu, dikelilingi kemewahan yang seakan tidak ada artinya lagi. Ia merasa tidak dihargai, dan hatinya hancur seiring berjalannya waktu. Namun, puncak dari semuanya terjadi suatu sore ketika Rendra pulang lebih awal dan tiba-tiba mengusir Clara dari rumah mereka. "Aku sudah muak. Aku sudah tidak ingin lagi melihat wajahmu. Pergi sekarang," teriaknya dengan penuh kebencian. Clara berdiri terpaku, bingung dan terkejut. "Rendra, kenapa? Apa salahku?" tanyanya, suara bergetar, namun ia tahu jawabannya. Rendra tidak peduli lagi, bahkan tidak ada sedikit pun kasih sayang yang tersisa. Semua yang ada hanyalah kebencian yang sudah tertanam dalam diri suaminya. "Kamu tidak pantas tinggal di sini.
Aku ingin kamu keluar dari hidupku sekarang juga, bentaknya. Dengan hati yang hancur dan air mata yang menetes, Clara akhirnya mengemas barang-barangnya dan keluar dari rumah mewah yang dulu dianggapnya sebagai rumah impian. Ia merasa kehilangan segalanya, keluarga, cinta, dan bahkan harapan. Setelah perceraian yang cepat dan penuh luka, Clara kembali ke kehidupan yang sederhana. Namun, ia tidak pernah berhenti berusaha. Dengan tekad yang bulat, ia mencari pekerjaan baru, bekerja keras dan belajar segala hal yang dulu tidak ia ketahui. Ia berjuang untuk membangun hidupnya sendiri, jauh dari bayang-bayang Rendra. Namun, di sisi lain, kehidupan Rendra justru semakin jatuh. Tanpa kemampuan mengelola uang dan hanya mengandalkan warisan ibunya, Rendra terjerumus dalam kemewahan semu. Ia menghabiskan sisa hartanya untuk bersenang-senang dengan wanita lain, hingga akhirnya semua kekayaannya habis dan rumah mewah yang dulu ia banggakan digadaikan ke bank. Suatu hari, Clara berjalan di depan kompleks rumah mewah yang kini tinggal kenangan, rumah yang pernah dianggapnya sebagai rumah masa depannya. Saat itulah ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Rendra, mantan suaminya, kini hidup terlunta-lunta di jalanan, tampak lusuh dan kelelahan, tampak seperti orang yang hilang arah. Clara terhenti, terkejut. Rendra, yang dulunya sombong dan merendahkannya, kini terlihat sangat berbeda, hancur dan terpuruk. Ia berjalan mendekat, namun sebelum sempat berbicara, ia berhenti. Rendra, dengan wajah penuh penyesalan, hanya bisa menatapnya, tanpa kata. Clara melihat dirinya sendiri dalam cermin kehidupan yang pahit. Ia telah berhasil bangkit, sementara Rendra hanya bisa merenung di jalanan yang sepi. Hati Clara terasa berat, namun ia tahu satu hal, hidupnya sekarang berada di tangannya sendiri. Dan dia tidak akan pernah kembali ke dalam kehidupan yang penuh kebohongan dan kepahitan itu. Hari itu, Rendra berjalan sendirian di jalanan, mencoba menyesuaikan diri dengan kenyataan baru yang ia hadapi. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kemewahan, kini ia hanya punya sedikit uang di saku dan tak ada tempat tinggal yang tetap. Rumah mewah yang dulunya menjadi simbol kekuasaannya sudah digadaikan, dan kini ia menghabiskan waktu di jalanan, mencoba mencari pekerjaan, namun selalu ditolak. Semua yang dimilikinya dulu, keberhasilan, kekayaan, dan status, sekarang hanya tinggal kenangan pahit. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Rendra merasa cemas dan gelisah. Ia berpikir tentang Clara, mantan istrinya yang pernah ia perlakukan dengan sangat buruk. Wanita itu, yang dulunya ia anggap tak lebih dari seorang perawat miskin, kini semakin sering terlintas di pikirannya. Clara, dengan segala kesederhanaannya, mungkin sekarang telah berubah. Ia pasti sudah berhasil bangkit, jauh lebih sukses daripada dirinya. Rendra merasa semakin tertarik untuk melihat bagaimana hidup Clara sekarang, meskipun ia tahu bahwa dirinya tidak pantas lagi untuk mendekatinya. Rendra memutuskan untuk pergi ke kawasan tempat tinggal lamanya, tempat yang dulu menjadi rumah megahnya, yang kini sudah kosong dan terlantar. Ia berjalan menuruni jalan yang pernah ia kenal dengan baik, dan saat tiba di depan gerbang rumah mewah yang kini terlihat usang dan terlantar, ia terkejut. Ternyata, ada seseorang yang baru saja keluar dari rumah itu. Sosok itu adalah Clara. Ia tampak berbeda, lebih berwibawa, dengan raut wajah yang lebih dewasa dan percaya diri. Rendra langsung mengenalinya, meskipun Clara kini terlihat lebih matang dan anggun, seolah hidupnya telah berjalan begitu jauh, sementara dirinya terjebak dalam kehancuran. Clara melangkah keluar dari gerbang dengan langkah mantap, mengenakan pakaian sederhana namun elegan. Ia tampak tidak terganggu dengan keadaan sekitar, fokus pada tujuan yang ada di depan. Rendra tertegun melihatnya. Ada rasa penyesalan yang mendalam, namun juga rasa kagum yang tak terungkapkan. Ia ingin memanggil Clara, meminta maaf, atau mungkin hanya berbicara dengannya, tetapi perasaan malu dan tak tahu harus berkata apa menghentikan langkahnya. Namun, tiba-tiba, Rendra mengumpulkan keberanian. Ia menghampiri satpam yang menjaga gerbang dan bertanya dengan penuh harap. "Pak, tolong beri saya kesempatan untuk bertemu dengan Clara. Saya perlu berbicara dengannya." Satpam itu menatap Rendra dengan pandangan yang tajam, seolah mengenali siapa dia, tapi tidak menunjukkan rasa simpati. "Maaf, Tuan," jawab satpam itu dengan suara tegas. "Ibu Clara sudah tidak tinggal di sini lagi. Dia sudah meninggalkan tempat ini dan tidak ingin bertemu siapapun yang berhubungan dengan masa lalunya." Rendra merasa seolah dunia tiba-tiba runtuh. Tubuhnya terhuyung sedikit, dan dia hampir merasa pusing mendengar kata-kata itu. "Tapi saya harus bertemu dengannya,"
desaknya dengan suara hampir putus asa. Tolong beri saya kesempatan untuk meminta maaf. Saya tidak bisa hidup dengan penyesalan ini. Satpam itu menggelengkan kepala dengan datar, tidak menunjukkan tanda-tanda ingin mengubah keputusan. Saya paham perasaan Anda, Tuan, tapi saya tidak bisa melanggar keinginan Ibu Clara. Dia sudah memilih jalan hidupnya sendiri. Anda harus menghormati itu. Rendra terpaku di sana, merasa seperti terbuang. Setiap kata yang keluar dari mulut satpam itu semakin membuatnya merasa terperosok. Ia tahu, Clara telah menemukan jalan hidupnya, dan dirinya tidak lagi menjadi bagian dari perjalanan itu. Semua yang ia miliki dulu, harta, jabatan, dan rasa superioritas, sekarang terasa tidak berarti sama sekali. Saat satpam itu berbalik dan kembali ke posnya, Rendra hanya bisa berdiri di sana, memandang jalanan yang sepi. Semua kenangan buruk tentang pernikahannya dengan Clara kembali menghantui pikirannya. Ia teringat bagaimana dulu ia dengan mudah merendahkan Clara, bagaimana ia menghina dan mengejeknya di depan orang lain. Ia juga teringat tentang malam-malam ketika ia berselingkuh, meninggalkan Clara dalam kesendirian dan penderitaan. Ia menyadari, pada akhirnya, Clara bukan hanya seorang wanita miskin yang bodoh seperti yang ia pikirkan dulu. Clara adalah wanita yang kuat, yang mampu bangkit dari keterpurukan dan berhasil membangun hidupnya sendiri. Sementara ia, Rendra, jatuh ke dalam jurang kehancuran. Penyesalan semakin membebani dada Rendra. Ia ingin sekali memutar waktu dan mengubah semuanya. Jika ia bisa kembali ke masa itu, ia pasti akan bertindak berbeda. Ia ingin mengakui betapa ia salah, betapa ia menghancurkan segala sesuatu yang bisa membahagiakan dirinya. Namun, semua itu kini hanya tinggal impian. Clara sudah jauh lebih maju, meninggalkannya dengan penuh kebanggaan atas dirinya sendiri. Rendra menatap ke arah rumah yang dulu penuh dengan kenangan manis, tetapi kini hanya menyisakan jejak-jejak kesedihan. Ia merasakan beban penyesalan yang semakin berat. Ia berjalan pergi, tanpa tahu kemana langkahnya akan membawanya. Satu hal yang pasti, ia tahu bahwa Clara tidak akan pernah kembali ke dalam hidupnya. Ia telah memilih jalannya sendiri, dan itu bukanlah tempat untuknya. Di sepanjang jalan, Rendra hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga suatu hari nanti, aku bisa menebus kesalahanku. Tapi untuk sekarang, aku harus hidup dengan penyesalan ini. Aku tahu, aku tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu.